warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Nah, demokrasi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan atau kekuatan. Menurut para tokoh, salah satunya Abraham Lincoln, itu menjelaskan tentang demokrasi bahwa demokrasi itu merupakan sistem pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi keputusan itu nantinya akan membawa dampak pada seluruh rakyat. Artinya bahwa rakyat itu bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Demokrasi juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah negara berdasarkan konstitusi. Artinya prinsip-prinsip demokrasi ini terkait dengan undang-undang dasar maupun semua hukum yang ditetapkan, di mana konstitusi itu akan dijadikan landasan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah peradilan tidak memihak dan bebas. Artinya pemerintah tidak ikut campur dalam proses peradilan karena adanya sistem peradilan yang bebas. Jadi artinya bersifat netral, sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa dilihat secara jernih dan tepat dan bisa diselesaikan secara cepat. Yang ketiga adalah kebebasan berpendapat dan berserikat. Artinya warga negara itu bebas untuk membentuk suatu organisasi maupun berserikat, dan warga negara tidak akan dibatasi haknya dalam mengeluarkan pendapat mereka. Yang keempat adalah pergantian pemerintah secara berkala. Jadi suatu negara itu perlu adanya pergantian pemerintah secara berkala agar kekuasaan itu tidak salah digunakan. Pergantian pemerintahan ini dilakukan dengan cara pemilu dan dilaksanakan secara jujur dan adil. Yang kelima adalah penegakan hukum dan kedudukan rakyat. Tiap rakyat sama di mata hukum. Artinya setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Bahkan setiap orang yang melanggar hukum itu wajib mendapatkan hukuman yang setimpal. Yang keenam adalah jaminan hak asasi manusia. Artinya bahwa sistem demokrasi itu akan berjalan dengan lancar atau akan berhasil jika dibarengi dengan perlindungan hak asasi manusia, sehingga negara juga menghargai dengan tidak melakukan aksi-aksi pelanggaran HAM. Yang terakhir adalah kebebasan pers. Nah, kebebasan pers ini merupakan penyaluran aspirasi warga sehingga para warga dapat memberi saran maupun kritik terhadap pemerintah selaku penentu kebijakan publik. Lalu apa saja ciri-ciri dari demokrasi? Ciri-ciri dari demokrasi yaitu semua keputusan pemerintah didasarkan pada aspirasi rakyat atau warga negara. Kemudian menerapkan ciri-ciri konstitusional. Kemudian memiliki perwakilan rakyat, menyelenggarakan pemilu, dan terdapat sistem kepartaian. Demokrasi dibagi menjadi dua sesuai penyalurannya, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, demokrasi secara langsung itu diartikan bahwa sistem pemerintahan ini akan turut melibatkan rakyat secara langsung dalam proses pemilihan umum. Jika demokrasi tidak langsung, itu artinya bahwa sistem pemerintahan itu tidak melibatkan warga negaranya secara langsung dalam tiap proses pengambilan keputusan atau proses pemilihan umum. Contohnya seperti keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh DPRD, DPR, ataupun DPD. Cukup sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.